Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Anak-anak sekalian, alhamdulillah mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, serta tentunya hari ini kita masih dalam keadaan berpuasa. Anak-anak sekalian, hari ini kita masuk ke pembelajaran keempat tentang pembahagian najis serta cara menyucikannya. Tadi juga Abi sudah kirimkan materinya melalui foto dari WA, tapi hari ini Abi tambahkan dengan video supaya lebih paham, lebih mendekatkan kepada pemahaman. Anak-anak sekalian, pembagian najis itu ada 3. Abi agak cepat nak ya, karena berhubung memang durasi juga. Mudah-mudahan anak-anak Abi bisa fokus untuk memahaminya. Pertama, najis mukhaffafah. Ada namanya najis mukhaffafah, yakni najis ringan. Kemudian ada namanya najis mutawassithah, najis pertengahan. Ada namanya najis mughallazah, najis berat. Najis mukhaffafah, najis ringan itu contohnya, contohnya ialah air pipis atau air kencing anak bayi laki-laki. Nah, air pipis anak bayi laki-laki yang belum sampai berusia 2 tahun, artinya 2 tahun ke bawah. Bayi laki-laki belum sampai usia 2 tahun, serta yang ketiga dia belum memakan atau meminum apapun kecuali ASI, air susu ibunya. Maka 3 catatan untuk najis mukhaffafah ini. Ingat, pertama air pipis bayi laki-laki, tidak perempuan ya, beda. Kalau perempuan, bayi perempuan dia berusia 2 tahun, dia sudah masuk ke dalam tidak termasuk ke dalam najis ringan lagi. Tapi kalau bayi laki-laki belum sampai usia 2 tahun serta belum memakan sesuatu apapun kecuali hanya air susu ibunya saja. Kalau dia belum sampai 2 tahun laki-laki tapi sudah minum air susu formula, maka dia tidak dikategorikan dengan najis mukhaffafah lagi. Nah, cara menyucikannya ialah cukup dengan memercikkan saja sampai hilang tanda-tanda air pipis tadi. Itu cukup. Berarti ketika sudah ada ibu atau kita yang terkena air pipis anak bayi atau adik kita yang belum usia 2 tahun laki-laki dan tidak memakan apapun kecuali ASI, maka cukup dengan memercikkannya saja. Itu yang pertama. Poin yang kedua, najis mutawassithah, najis pertengahan. Apa itu? Mutawassithah itu pertengahan. Jadi wasit itu pertengahan. Ketika ada wasit, dia harus berada di tengah-tengah antara 2 pemain. Nah, jadi itu maksud dari mutawassithah pertengahan. Najis pertengahan ini tidak masuk dalam kategori najis ringan dan tidak masuk ke dalam najis berat. Dia pertengahan. Contohnya apa? Kotoran ayam, kotoran manusia juga termasuk. Kemudian darah, nanah, muntah dan sebagainya itu masuk ke dalam najis mutawassithah pertengahan. Cara menyucikannya gimana? Dengan menyiramkan air sampai benar-benar tidak ada najisnya. Tidak ada najisnya, ada 3 tandanya. Hilang baunya, hilang rasanya, hilang warnanya. Ketika dengan siraman itu sudah hilang, maka bersihlah, sucilah pakaian atau tubuh kita yang terkena najis mutawassithah tadi. Yang ketiga ada namanya najis mughallazah, yakni najis berat. Najis berat ini bukan berat benda najisnya, tidak, namun berat hukumnya atau berat cara membersihkannya, agak repot dia. Nah, najis mughallazah ini yakni contohnya ketika ada orang terkena jilatan, anjing atau babi, atau seseorang terkena kotoran dari 2 hewan tadi, 2 hewan yang diharamkan ini, maka dia masuk ke dalam terkena najis mughallazah, najis berat. Bagaimana cara menyucikannya? Dia tidak cukup dengan menyiramkan air saja, dia harus menyiramkan air 7 kali. 7 kali, 7 dengan air 7 gayung. 1 dari antara 7 gayung itu harus dengan air yang bercampur dengan tanah yang suci. Maka 1 dari 7 air ini ada 1 siraman dengan air yang dicampur dengan tanah. Nah, ini biasa kita sebut dengan menyamak. Nah, ketika ada seseorang
kena najis tersebut, maka harus begitulah cara membersihkan dengan memamak. Oleh karenanya tentunya Islam mengajarkan kepada kita untuk senantiasa menjaga kebersihan. An-nazafatu minal iman. Orang yang senantiasa berlaku bersih, berlaku suci, itu merupakan menunjukkan bahwa dia merupakan mukmin, orang beriman yang terbaik. Mudah-mudahan materi hari ini dapat dipahami dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Insyaallah pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan. Mudah-mudahan hari ini sekali lagi dapat memberikan berkah dan manfaat kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, keafiatan kepada kita semua sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa tahun ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Ilal liqa' ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.